Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji wasiat Luqman kepada anaknya. Ini merupakan perkara wasiat yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Karena tingkatnya wasiat ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua. Wasiat ini berupa petua Luqman bagaimana menjalani hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Qala Luqman li wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, sementara Luqman menasihati, memberikan mau'izah kepada anaknya itu, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Luqman al-Hakim. Dia seorang yang saleh. Allah abadikan namanya karena kesalehannya. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan, Al-Quran selalu menyebutkan wasiat seorang ayah kepada anaknya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ayah pun harus punya peran dalam mendidik anak. Bahkan wasiat ayah cenderung lebih didengarkan oleh anak daripada ibu. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu sekalian, seorang ayah dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana pendidikan anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian itu pengurus, ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya, tentang kepengurusannya. Anak yang Allah berikan kepada kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang Allah berikan kepada kita amanah, dan amanah itu harus kita laksanakan. Dan cara mendidik anak, kita terkadang membiarkan anak tidak paham tentang diri. Kita tidak peduli anak kita bisa baca Quran atau tidak. Kita terkadang tidak peduli apakah anak kita akan pakai jilbab atau tidak. Bahkan terkadang sebagai orang tua merasa aneh, anak wanitanya nggak pacaran. Nah, kamu kok nggak pacaran? Aneh kamu itu. Kamu kalau pacaran kamu nggak boleh pacaran. Dan pacaran dan Islam itu haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anna rasul hadikum bihadidah ibratin min hadidah. Lebih baik seseorang itu ditusuk dengan jarum besi kepalanya daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Tapi terkadang seorang ayah dia tidak peduli anaknya mau bagaimana. Dia pergi melahirkan dengan laki-laki tidak peduli. Anaknya sholat atau tidak dia tidak peduli. Lalu apa jawaban dia di depan Allah Subhanahu wa taala? Apabila dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat apa Islam? Bagaimana mendidik anaknya? Hanya di dalam Islam di sini Allah mengisahkan tentang kisah Luqman, bagaimana wasiat kepada anaknya untuk mengisyaratkan kepada kita dan mengingatkan bahwa anak amanah. Kewajiban ayah, dia wajib mendidik anak dan istrinya.
Makanya setiap ayah wajib menuntut ilmu Allah, Pak. Wajib. Dia harus belajar baca Quran, dia harus belajar tentang sholat, zakat, puasa. Ajarkan kepada anaknya. Jangan dibiarkan anaknya tidak paham sholat. La haula wala quwata illa billah. Kalau anak setelah besar tidak sholat dan bapak biarkan, bapak akan ditanya oleh Allah. Bapak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita keluar rumah dalam keadaan dia tidak memakai jilbab, auratnya kemana-mana, Allah akan tanya bapak, di mana tanggung jawab kamu? Makanya Rasulullah SAW, "Yadkhulul jannata dayyuth." Tidak akan masuk surga dayyuth. Siapa dayyuth? Yaitu seorang suami, kepala rumah tangga yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa cemburu. Istrinya pergi kelayaban dalam keadaan mempertontonkan auratnya, dia tidak peduli. Ini dayyuth, Pak. Rasulullah mengatakan dia tidak masuk surga. Subhanallah. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Baik, kita akan menyebutkan wasiat yang pertama yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunai, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Masya Allah, Pak. Allah memulai nasihat atau wasiat kepada anak dari masalah yang paling besar dulu ini, Pak. Masalah syirik. Dosa yang paling besar di muka bumi ini syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Semua dosa yang lebih rendah dari syirik Allah masih maafkan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tidak akan pernah. Bahkan orang yang wafat di atas syirik jangan harap dia masuk surga, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah akan haramkan ia dari surga. Haram surga buat dia. Selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga. Allah juga berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalan kamu. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih besar dosanya? Syirik atau korupsi? Korupsi. Syirik. Mana yang lebih besar? Syirik atau membunuh? Syirik. Mana yang lebih besar? Syirik atau berzina? Syirik. Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ia berzina tapi ia tidak berbuat syirik, ada kesempatan masuk surga tidak? Ada. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, dia tidak pernah berbuat maksiat, tapi dia mati di atas syirik, masuk surga apa? Tidak akan pernah masuk surga. Karena kesyirikan itu dosa yang paling berat. Makanya Allah mengatakan, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang apa? Yang besar. Kezaliman yang besar. Sebutkan dalam hadis ketika Allah turunkan firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka pasti mendapatkan keamanan dan mereka pasti mendapatkan hidayah. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Allah turunkan ayat ini, para sahabat datang kepada Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsa." Wahai Rasulullah, ayat ini mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan hidayah. Berarti syarat mendapatkan keamanan dan hidayah tidak pernah berbuat zalim. Kata mereka apa? Siapa di antara kami yang tidak pernah buat zalim, ya Rasulullah? Ini ayat berat sekali buat kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, laisa kama taqulun.
tidak seperti yang kalian pahami. Bukan itu maksudnya. Alam tasma'u qaula Luqman? Apa kalian tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kesyirikan itu kezaliman yang besar, Pak. Iya. Berarti itu ayat menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah syirik. Maka orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka pasti mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Sesungguhnya kesyirikan itu penyakit yang sangat berat, Pak. Apabila syirik itu ada pada suatu umat menyebabkan kemurkaan Allah turun kepadanya. Apabila kesyirikan itu ada pada suatu bangsa menyebabkan bangsa itu dicabut keberkahannya. Apabila kesyirikan itu dilakukan oleh seorang hamba menyebabkan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepada dia berbagai macam ya adabnya. Sallallahu salamata wal afiyah. Allah mengatakan di sini, ya bunai, hai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Jauhi oleh kamu syirik. Apa syirik, Pak? Selama ini kita sudah belajar syirik apa belum? Apa itu syirik? Bagaimana macam-macam kesyirikan? Para ulama mengatakan syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik besar. Yang kedua syirik apa? Kecil. Apa itu syirik besar, Pak? Yaitu sorful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Doa yang harusnya kepada Allah, dia berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Tawakal yang harusnya tawakalnya kepada Allah, dia tawakal kepada jimat-jimat dan raja-raja. Cinta yang betul-betul harusnya dia hanya mencintai Allah melebihi segala sesuatu, rupanya ada sesuatu yang ia cintai seperti mencintai Allah. Takut yang seharusnya seseorang itu sangat takut kepada Allah melebihi segala sesuatu, ternyata ada sesuatu yang ia takuti seperti ia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini berarti musyrik. Orang yang sujud kepada selain Allah musyrik. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini kata para ulama ya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh syirik kecil apa, Pak? Riya. Ada orang sholat, Masya Allah sholatnya dibaguskan, rupanya gara-gara ada orang yang memperhatikan. Oh, rupanya dia baguskan itu sholatnya, dipanjangkan sholatnya, difasihkan bacaannya, supaya apa? Dipuji oleh orang yang melihatnya itu, Pak. Ini disebut dengan syirik kecil. Tapi ingat, Pak, Bapak jangan terpengaruh oleh kata-kata kecilnya itu, Pak. Karena kata para ulama syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil itu lebih berat daripada zina, Pak. Syirik kecil itu lebih berat daripada merampok, Pak. Tetap jangan kita anggap remeh syirik apa? Syirik kecil, sekecil apapun jangan kita anggap remeh. Di antara yang termasuk syirik kecil ujub. Iya. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendengar ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kita katakan Anda telah berbuat syirik. Kenapa? Karena itu adalah ucapan yang berbau syirik. Rasulullah sabda, ya, Rasulullah sabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraf." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Atau misalnya, Pak, meyakini ada hari sial. Bapak punya keyakinan hari Rabu misalnya, wah itu hari sial tuh, kita nggak boleh beraktivitas di hari Rabu. Atau Bapak misalnya punya keyakinan nomor tertentu nomor sial, ya,
Terkadang kalau di Jakarta itu ada hotel tuh, itu nggak ada lantai 4-nya, Pak. Adanya lantai 3, 3A, 5. Iya. Kenapa? Karena sebagian mereka punya keyakinan katanya angka 4 itu sial. Ada lagi yang punya keyakinan angka 13 sial. Iya. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini berarti dia sudah berbuat syirik. Ini disebut dengan tiarah, tatoyur namanya, Pak. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, kata Rasulullah. Tiarah apa itu? Menganggap sial kepada sesuatu atau dengan sesuatu syirik, kata Rasulullah. Maka kita nggak boleh, oh kamu jangan menikah di bulan Safar, nanti kamu ada berbahaya nanti. Kita katakan enggak, kesialan hanya milik Allah. Dahulu Rasulullah SAW, Pak, ketika kaum musyrikin Quraisy punya keyakinan bahwa menikah di bulan Syawal itu sial, maka Nabi SAW menyelisihinya. Kebanyakan pernikahan beliau di bulan Syawal. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, hai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Jangan sampai kamu berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Sudahkah ini kita ajarkan kepada anak kita? Sudahkah kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang macam-macam syirik? Nah, tidak boleh kamu bikin sesajen disimpan itu di mana? Di pohon-pohon. Kalau di Jawa banyak, Pak. Iya. Katanya ini untuk bisa menghindarkan mara bahaya, bala. Sebagian restoran-restoran terkadang disimpan rajah-rajah, ditulis-tulis itu, Pak, di depannya, Pak. Hurufnya pakai Arab apa gitu. Dengan keyakinan katanya supaya tertolak dari bala dan cepat laku. Macam-macam, itu termasuk syirik. Kita tidak sadar kalau itu kesyirikan. Bahkan bukan kecil syiriknya, syirik besar. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya, kalau di kampung saya itu, Pak, masih sebagian orang itu kalau ngelewatin pohon angker itu ya. Iya. Kalau naik mobil biasanya diklaksonin tin gitu. Tanda permisi sama penunggu pohon. Iya. Kita katakan anjib, kenapa ente begitu? Ya biar kita nggak diganggu lah sama dia. Tidak diperbolehkan seperti itu ya akhi. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Jin apa? Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya di antara lelaki manusia ada yang minta perlindungan kepada lelaki jin. Maka para lelaki jin itu semakin menambah kesulitan, semakin menambah kesusahan dan kesesatan kepada manusia itu. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Kemudian wasiat yang kedua. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhum ummuhu wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Lalu kemudian disapih susuannya itu dalam 2 tahun. Maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan hendaklah kalian bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kalian. Kepadakulah kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak, wasiat yang kedua itu berbakti kepada siapa? Orang tua. Dan subhanallah, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua itu selalu Allah sebutkan setelah masalah tauhid dan syirik. Contoh misalnya dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyrik." Ya.
Katakan hai Muhammad, kemari aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian itu. Yang pertama, jangan kamu berbuat syirik. Kemudian Allah mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada orang tuamu itu. Dan surat An-Nisa juga Allah mengatakan begitu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja, jangan kamu sekutukan Allah. Dan berbuat ihsanlah kepada orang tuamu. Orang tua kita yang sudah capek, Pak, berjuang untuk menjadikan kita dewasa, cari rezeki, cari nafkah. Ibu kita pun sudah sangat lelah. Ketika ibu kita mengandung kita, Masya Allah, Allah mengatakan apa? Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan, kesusahan demi kesusahan. Tapi si ibu demi anaknya yang ia cintai, dia mau berkorban. Ketika kita sudah lahir, bagaimana ibu kita? Terkadang sang ayah tidur enak, tapi si ibu tidak tidur. Dia harus menyusui anaknya. Ketika anaknya berak, atau ketika anaknya nangis di waktu malam, si ibu harus bangun. Ya. Maka disinilah Rasulullah SAW menyuruh bakti kita kepada ibu lebih daripada bapak. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, untuk aku berakhlak baik kepadanya dengan baik? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Ternyata Rasulullah menyebutkan ibu berapa kali, Pak? Ayah berapa kali, Pak? 1 kali. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Coba kita pikirkan sekarang bagaimana sekarang terhadap orang tua kita. Sekarang orang tua kita masih hidup, alhamdulillah. Jadikan kesempatan ini jalan memudahkan kita ke surga. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahih insyaallah. Suatu ketika Rasulullah naik mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Naik lagi. Amin. Naik lagi. Amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta? Apa yang kau aminkan tadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atani Jibril. Jibril tadi datang kepadaku, lalu berkata, ya Muhammad, qul amin. Hai Muhammad, ucapkan amin. Ragima anfum ri'in. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqiya abdun. Celaka seorang hamba. Dakhala alai syahru Ramadan, thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu lepas dari bulan Ramadan dalam keadaan belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, katakan amin. Ragima ankum ri'in. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Semoga celaka seorang hamba yang mendapatkan 2 orang tuanya, tapi 2 orang tuanya tidak memasukkan ia ke dalam surga. Didoakan kecelakaan, Pak. Oleh siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang berdoa malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan manusia yang paling mulia. Bayangkan, Pak. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, malaikat Jibril berkata lagi, katakan amin. Ragima anfun ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga hina, semoga celaka seorang hamba yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Lihat, Nabi SAW mendoakan kecelakaan bagi kita yang mendapatkan kedua orang tua kita, tapi ternyata kedua orang tua kita tidak memasukkan kita ke dalam surga. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Lalu bagaimana bakti saya kepada orang tua? Kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal,
Dan ternyata waktu orang tua masih hidup, kita banyak berbuat durhaka kepada dia. Segera Pak, sekarang kita taubat kepada Allah. Sekarang banyak beramal soleh Pak. Bakti kita kepada orang tua diantaranya pertama, dengan banyak berbuat baik dan amalan soleh. Ya, terutama sedekah buat orang tua kita. Kita bisa juga dengan cara haji untuk orang tua kita, silahkan. Kalau kita tidak mampu itu ya akhwat Islam, setidaknya kita banyak mendoakan orang tua kita. Kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ya, dan sayangi keduanya ya Allah sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil ya Allah. Jangan lupa Pak, setiap sujud kita, setiap kita sholat, jangan lupa doakan orang tua kita. Mereka sangat butuh doa-doa kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ada 3 seluruh amal, kullu amal ibni Adam inqata. Semua amalan anak Adam terputus kecuali 3 amal. Yang pertama apa? Waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Doakan orang tua kita, terus doakan. Jangan hanya kita doakan anak istri kita, yang terpenting orang tua kita Pak. Dan ingat buat bapak-bapak Pak, kalau bapak-bapak masih punya ibu, punya bapak, kewajiban bapak berbakti kepada orang tua harus lebih daripada kepada istri. Harus tuh Pak. Sebaliknya istri, kalau istri harus lebih kepada suami daripada kepada orang tua, karena itu yang ditunjukkan oleh dalil. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi ini wasiat yang kedua. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Berterima kasih kepada Allah dan kepada orang tua kita. Tapi ingat, berbakti kepada orang tua ada batasannya Pak. Maka Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, maka jangan sekali-kali menaati kedua orang tuamu itu. Namun tetaplah pergauli mereka dengan pergaulan yang baik di dunia ini, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Subhanallah. Ternyata Pak, ada batasannya berbakti kepada orang tua. Apabila orang tua kita memerintahkan kita kepada maksiat, haram kita menaati orang tua. Nah, pergi kamu beli arak. Buat apa Pak? Bapak mau mabuk-mabukan. Tak boleh kita taati orang tua kita Pak. Iya. Ibu kita memerintahkan kita kepada maksiat, haram. Nah, kamu kok nggak pacaran? Ayo pacaran sana, biar dapat jodoh. Nggak boleh begitu, haram pacaran itu Mak. Ini dalilnya Mak. Nanti kalau kamu nggak pacaran, kamu nggak dapat jodoh. Jodoh di tangan Allah, yakin insyaallah, tawakal. Maka kalau orang tua kita memerintahkan kita kepada maksiat, haram kita menaati orang tua kita. Makanya Rasulullah sabda apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini wasiat yang kedua Pak. Masalah yang disebut dengan berbakti kepada orang tua kita. Setiap kita wajib sekarang juga berpikir bagaimana dan sudah apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Kesempatan Pak, kalau memang orang tua kita masih ada, kesempatan. Karena dengan orang tua kita memudahkan kita masuk surga. Pintu yang paling mudah untuk kita masuk padanya berbakti kepada orang tua. Banyak Pak. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah mereka meninggal ternyata hidupnya diberkahi oleh Allah. Berkah hidupnya.
rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dahulu orang tuanya ridho kepada anak ini. Dahulu orang tuanya selalu mendoakan anak ini. Sehingga akhirnya doanya orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, akhi, anak yang durhaka kepada orang tua, Allah cabut keberkahannya itu. Selalu ditimpa kesialan, musibah, kesusahan. Kenapa? Akibat dia maksiat kepada orang tuanya itu. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, ya bunai, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Hai anakku, Masya Allah, lihat Luqman menasihati anaknya. Hai anakku, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini sebesar biji sawi, sekecil apapun, kecuali Allah akan datang membawanya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabarkan semua perbuatan-perbuatan kamu, nak. Sekecil apapun. Ingat, amalan dosa yang kita lakukan sekecil apapun, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Pasti. Walaupun bapak hanya melirik seorang wanita cantik, melirik dia auratnya, mungkin terkadang kita menganggap remeh, Pak. Tapi itu semuanya sudah ditulis baik-baik oleh malaikat pencatat. Mungkin kita pernah meledek seseorang, Pak. Mungkin kita telah menggibah seseorang, Pak. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan, sekecil apapun, semua sudah ditulis oleh malaikat pencatat itu, Pak. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini subhanallah pelajaran Luqman yang diberikan kepada anaknya. Supaya si anak yakin, haina. Ingat, seakan-akan Allah mengatakan bahwa Allah itu tahu kamu di mana saja kamu berada. Yang kamu sembunyikan dalam dadamu Allah tahu. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada seorang manusia. Allah tahu di mana tempat yang tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semua tempat yang kita bersendirian berbuat maksiat, Allah tahu. Dan kelak Allah akan menghadirkan semua saksi-saksinya tersebut, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka seharusnya setiap kita, Pak, takut sama Allah. Ketika kita sendirian pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika di depan orang, Masya Allah, kita kelihatan bertakwa. Tapi ketika kita sendirian menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam kitab Abu Daud, Nabi SAW bersabda, ya, nanti pada hari kiamat kata Rasulullah akan ada seorang laki-laki ya'ti bisawabin amsal jibal Tuhama, akan datang membawa pahala-pahala sebesar gunung Tuhama. Masya Allah. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala besar. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba Allah hancur leburkan pahalanya itu. Para sahabat merasa heran, ya Rasulullah, siapa dia? Merugi sekali dia, ya Rasulullah. Kabarkan kepada kami siapa dia, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ulaika qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka itu suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani untuk melanggarnya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya sebatas depan manusia. Takutnya ketika dilihat orang. Tapi ketika sendirian enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, dia datang membawa pahala besar tapi Allah hancur leburkan tuh pahalanya, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka subhanallah, wasiat Luqman kepada anaknya ini. Kata Luqman, hai anakku, tidak ada sedikit pun di muka bumi ini, di langit maupun di bumi, sekecil apapun, kecuali Allah akan datangkan.
sebesar kuman-kuman, bakteri yang paling kecil pun Allah tahu. Allah tahu. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian wasiat berikutnya. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunai, aqimis shalah. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar." Hai anakku, dirikan salat. Masya Allah, Pak. Wasiat sangat penting setelah masalah tauhid dan syirik, setelah masalah berbakti kepada orang tua, masalah salat. Salat, Pak, salat. Karena di hari kiamat yang pertama kali dihisab apa, Pak? Salat. Rasulullah sabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, salat. Kata Rasulullah, siapa yang salatnya benar, amal yang lain ikut benar, ikut lurus. Siapa yang salatnya rusak, amal yang lain pun ikut rusak. Pelihara salat. Sesungguhnya orang yang tidak memelihara salat, akhwal Islam, Allah tidak berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, orang yang tidak menjaga salatnya pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Bapak mau kumpul sama mereka nggak, Pak? Kalau kita tidak mau kumpul sama mereka, salat. Bapak tahu tidak, Pak? Rasulullah SAW akan mengenali umatnya nanti di hari kiamat dengan apa? Ya? Dengan bekas air wudhu. Sebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah berziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan doa kepada ahli kubur. Lalu Rasulullah bersabda, "Wadidna an ra'ayna ikhwanana." Aku ingin sekali melihat teman-teman kita. Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu?" Kata Rasulullah, "Pak, tidak, kalian sahabatku. Akan tetapi teman-teman kita yang akan datang setelah kita nanti." Lalu apa kata para sahabat, Pak? Apa kata para sahabat? "Hai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu nanti pada hari kiamat? Sementara engkau kan belum pernah melihat mereka." Kata Rasulullah, Pak, "Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian memiliki kuda yang ubun-ubunnya berwarna putih, di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam semuanya, kalian bisa kenal tidak?" Kenal. Demikian pula kata Rasulullah, "Aku mengenal umatku dengan bekas air wudhu mereka pada hari kiamat." Orang yang nggak pernah sholat boro-boro wudhu. Orang yang selalu berwudhu itu yang dikenal oleh Rasulullah SAW. Wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya, ubun-ubunnya bercahaya, masya Allah. Maka dirikan sholat, perintahkan anak kita sholat. Nabi SAW sabda, "Muru auladakum bis sholah, wahum abna'u sab'is sinin, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u 10 sinin." Perintahkan anakmu sholat, umurnya 7 tahun. Dan pukul mereka untuk sholat umurnya berapa? 10 tahun. Masya Allah, Bapak sekalian. Anak kita harus kita bimbing, sholat. Kalau bisa pergi ke masjid, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyuruh laki-laki pergi ke masjid. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Ya bunai, aqimis shalah." Hai anakku, dirikan salat. Akhi, azakumullah wa iyyakum. Orang yang sudah benar-benar mendirikan sholat, Pak, maka sholat itu yang akan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Orang yang tidak pernah sholat, susah dia meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Lihat, orang yang gak pernah sholat selalu hidupnya identik dengan maksiat. Orang yang gak pernah sholat selalu hidupnya bergelimang dengan dosa. Pasti itu. Tapi orang yang selalu sholat, walaupun ia mungkin berbuat dosa, tapi Allah berikan kekuatan untuk meninggalkannya, insya Allah. Imam Al-Bazzar meriwayatkan,
dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki di waktu malam sholat tahajud, faida asbaha saraka, tapi di waktu pagi mencuri. Gimana tuh ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatuhu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau memang dia sholatnya benar, khusyuk, dijaga rukunnya, syarat-syaratnya, insya Allah sholatnya itu akan memberikan kekuatan dalam hidupnya, Pak. Makanya ibu-ibu kalau punya suami yang rajin sholat, alhamdulillah bergembiralah. Insya Allah itu tanda kebaikan, insya Allah. Apalagi kalau selalu pergi ke masjid, apalagi itu, Pak. Iya, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat bertemu dengan Allah. Kata Rasulullah apa, Pak? Ya ra'aitu Rabbi al-barihata. Tadi malam aku melihat Allah dalam mimpiku fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu Allah kembali berfirman, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu kata Rasulullah? Adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Bapak duduk dari pada maghrib sampai isya, baca Quran atau sholat, Masya Allah. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit, di saat dingin sekali atau sedang sakit, tapi tetap kita berusaha untuk menyempurnakannya. Apa kata Allah? Shadaqta ya Muhammad. Benar sekali wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan tiga perkara tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, wa kana min khati'ati kayaumi waladathu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Apa itu tiga perkara tadi, Pak? Siapa yang masih ingat? Hah? Yang pertama, berjalan menuju sholat yang kedua, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Masya Allah. Masya Allah. Banyak orang menganggap remeh ini, padahal ini amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin wafatnya baik, kata Rasulullah, amalkan ini. Siapa yang ingin hidupnya baik, amalkan ini. Selalu pergi ke masjid, dirikan sholat, selalu bermunajat di hadapan Allah di masjid. Bahkan orang yang hatinya Masya Allah, Pak, selalu terpaut dengan masjid, ini orang salah satu orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat. Kata Rasulullah, sab'atun yadhilluhumullah la yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasnya. Bayangkan di hari kiamat yang namanya matahari itu didekatkan 1 mil, Pak. Kita butuh untuk berteduh, panas sekali. Ternyata ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah. 7 orang, siapa diantaranya? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Setiap kali pulang selalu hatinya rindu ingin pergi ke masjid. Ketika mendengar azan selalu dia ingin segera pergi ke masjid. Subhanallah. Bahagia Bapak ketika Bapak selalu hatinya rindu kepada masjid, Pak. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Aqimis shalah. Dirikan salat. Wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf,
larang dari kemungkaran, perintahkan kepada yang ma'ruf. Ketika kita melihat teman kita waktu azan kok masih aja asyik-asyikan ngobrol, kita ingatkan, akhi, kita sholat yuk. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Bapak melihat istri bapak mau keluar rumah dalam keadaan tabarruj, lipstiknya tebal banget, bedaknya 5 cm. Waduh, ini musibah. Bapak langsung bilang, tidak boleh. Allah melarang kamu bertabarruj istriku. Haram. Ingkari kemungkaran. Anak kita ya subuh azan masih aja tidur. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Nah, bangun nak. Ayo kita pergi menuju rahmat Allah. Ayo kita pergi ke masjid. Di sana lebih baik daripada tidur nak. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Tetangga kita ajak, Pak. Jangan kita ini menjadi orang yang super cuek. Atau nggak cuek? Masa bodoh? Masyarakatmu gimana bodoh amatlah. Ya, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kita ajak kaum muslimin kepada kebaikan. Wanita-wanita muslimah ajak dia untuk menutup auratnya. Ajak. Walaupun tentunya kita jangan sampai bersikap arogan. Kita tidak boleh bersikap kasar. Karena sikap kasar dan arogan itu bukan perkara yang diajarkan oleh Islam. Lihat Nabi SAW ketika mengingkari kemungkaran pun juga Masya Allah lembut sekali. Ketika Rasulullah melihat ada orang Arab Badui masuk ke masjid. Ngapain? Sholat, bukan. Kencing. Kencingnya bukan di WC, Pak, di masjid, di dalam masjid, bayangin. Gimana Pak kalau ada orang masuk ke masjid sini, tahu-tahu kencing di situ? Marah nggak kira-kira Bapak? Bapak DKI marah nggak kira-kira? Banget. Para sahabat pun sama, marahnya minta ampun. Sangat marah. Maka para sahabat segera ingin mengingkarinya, Pak. Tapi lihat Rasulullah SAW, beliau dihadapkan pada dua perkara ini. Waduh. Kalau dibiarkan orang Arab Badui, najis ini. Tapi kalau para sahabat dibiarkan mengingkari, lebih berat ini. Bayangkan orang lagi kencing, tahu-tahu ditarik, kemana-mana itu Pak. Ya. Maka Rasulullah melihat tampaknya kalau dibiarkan lebih sedikit mudorotnya. Dah. Kata Rasulullah, biarkan, da'u, wala tuzrimu, jangan diputus kencingnya, jangan. Iya. Dibiarkan. Setelah selesai kencing, Rasulullah bersabda, ambilkan seember air. Diambilkan, diguyur. Terus, kan najisnya gak kemana-mana, cuma di situ doang. Masya Allah. Melihat itu orang Arab Badui berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan sayangi yang lain. Kata Rasulullah, kamu sudah mempersempit sesuatu yang luas. Kenapa? Karena bagusnya akhlak Rasulullah di dalam mengingkari kemungkaran. Ada seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam, Pak. Saya lupa namanya, Muawiyah bin siapa, bin Sofwan atau Sufyan bin Muawiyah, saya lupa. Rupanya dia nggak tahu kalau dia tidak boleh menjauh bersin dalam sholat. Dia juga nggak tahu kalau nggak boleh ngomong dalam sholat. Pas dia lagi sholat, tahu-tahu temannya berucap, alhamdulillah. Apa kata dia? Yarhamukallah. Rupanya para sahabat melotot semua ke dia, Pak. Sahabat ini bingung dipelototin. Apa dia ngomong? Kenapa kalian pelototin aku? Ini sedang sholat ini. Setelah selesai sholat, kata Muawiyah apa? Demi Allah, ternyata Rasulullah SAW tidak memaki-maki aku, tidak pula memarahi aku. Rasulullah hanya bersabda kepadaku, sesungguhnya sholat ini tidak berhak dimasuki oleh ucapan manusia. Akhi azakumullah wa ya. Maka ketika kita mengingkari kemungkaran dengan sikap kekerasan, itu hanya boleh, kata para ulama, untuk para ulil amri yang mempunyai kekuatan saja, yang diperkirakan tidak akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman,
Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar kamu ketika mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat kan harus sabar, Pak. Berbagai macam godaan setan untuk kita tidak sholat tuh berat terkadang. Makanya kata para ulama, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Bagaimana kita sabar terus untuk sholat, terus untuk puasa, ya Ramadan, terus untuk berbakti kepada orang tua, terus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Ya. Sekarang Bapak kalau nggak punya sabar, Bapak nggak bakalan bisa sholat. Bapak kalau tidak sabar, nggak bakalan bisa puasa Ramadan. Banyak itu, Pak. Ya, saya melihat di Jakarta kalau bulan Ramadan, ya maaf saja, KTP-nya Muslim, tapi nggak puasa. Kenapa? Nggak sabar. Nggak sabar. Menjalankan perintah Allah butuh kesabaran tidak? Harus sabar. Yang kedua kata para ulama, sabar di dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan. Sabar. Lihat perempuan cantik, astagfirullah. Ya, nggak boleh dilihat yang kedua kata Rasulullah. Ya, kalau yang pertama nggak apa-apa, tapi yang kedua nggak boleh. Ini nggak yang mumpung pertama lah, Ustaz. Ya nggak boleh seperti itu. Ya sabar, sabar untuk terus meninggalkan maksiat itu, Pak. Memang masya Allah untuk meninggalkan maksiat butuh kesabaran, Pak. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah berupa sakit. Sabar. Jangan mengeluh. Terkadang kita sakit, tapi kita mengeluh kepada setiap orang yang mengunjungi kita. Setiap orang yang menjenguk, kita mengeluh sama dia. Seperti ini bukan sabar namanya. Ya, Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, "Fasbir sabran jamila." Sabar kamu dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid? Yaitu sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Jangan keluhkan perbuatan Allah kepada kita, kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Sabar ketika ditimpa paceklik, rezeki yang seret. Sabar. Jangan sampai, Pak, ketidaksabaran kita menyebabkan kita menghalalkan segala cara. Ya, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Sabar insya Allah. Sekarang saya mau tanya, Pak, lebih baik mana? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Sabar di dunia sebentar, manfaatnya luar biasa, ya tidak? Ya. Sabar untuk menaati Allah sebentar kok. Sabar untuk meninggalkan maksiat sebentar. Sabar menghadapi musibah. Sabar, insya Allah. Allah berikan kepada kita pahala, insya Allah. Tapi kalau kita di dunia nggak sabar untuk menaati Allah, tidak sabar meninggalkan maksiat, maka kita harus sabar di neraka. Di neraka sabar sudah gak ada manfaatnya, Pak. Allah berfirman dalam surat At-Tur, apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan neraka ini, kamu sabar atau kamu tidak sabar sama saja buat kamu. Lah, sabarnya di neraka nggak ada manfaatnya. Mendingan di dunia kan sebentar. Kita hidup di dunia berapa hari sih? Berapa tahun? Bapak tahu satu harinya di sisi Allah berapa tahun? Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana. Satu harinya di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahunnya kamu. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau Bapak umurnya 60 tahun berapa hari sih Allah? 1,5 jam. Sangat sebentar. Apakah hanya untuk yang 1,5 jam kita gadaikan kehidupan yang sangat panjang? Di mana akal pikiran kita? Orang yang waras dia akan berpikir lebih baik saya sabar sebentar di dunia, sebentar insyaallah, untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Imanallah ya akhwat Islam azakumullah.
Kemudian Allah berfirman, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu perkara yang kokoh, yang menunjukkan akan kekuatan seorang hamba adalah kesabaran. Dan ingat Pak, pemberian Allah yang paling baik, yang paling luas kepada seorang hamba adalah sabar. Allah Rasulullah bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Terkadang ada orang menganggap pemberian yang terbaik uang dan harta. Saya punya mobil yang mahal, saya punya rumah yang megah, saya punya perkakas yang mewah. Wah, berarti Allah sayang kepada saya. Tidak. Pemberian yang terbaik itu sabar. Sabar ketika menaati Allah. Sabar ketika meniti jalan istiqomah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Ini wallah pemberian Allah yang terbaik, terluas. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah kesabaran, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kan terkadang suka ada orang berkata begini, sampai kapan kita sabar? Kan sabar ada batasnya. Kita katakan, Haji, kamu mendirikan sholat sampai kapan? Sampai mati. Berarti sabarlah sampai matimu. Kamu meninggalkan maksiat sampai kapan? Sampai mati. Sabarlah sampai matimu. Iya, itu yang diperintahkan. Harus sabar sampai meninggal di dunia. Kalau ada orang berkata, wah, kesabaran saya sudah mulai habis, itu artinya kamu gak sabar. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu bersikap angkuh kepada manusia. Tusa'ir khaddak artinya apa? Ketika berbicara kita gimana ya? Kayak merasa lebih gitu, Pak. Itu sifatnya siapa, Pak? Sifat orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan kamu angkuh. Masya Allah. Bapak tahu tidak, Pak? Orang yang ketika berbicara dengan manusia itu dengan penuh keangkuhan, kesombongan, dia merasa lebih baik. Di mata Allah itu lebih jelek dari mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah menganggap remeh seorang muslim. Sementara Rasulullah bersabda, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya lebih baik dari dia. Bapak tahu tidak? Siapa yang pertama kali mengatakan saya lebih baik daripada dia? Iblis. Iblis yang mengatakan, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka orang yang merasa saya lebih baik dari dia, ada sifat iblis di hatinya. Ya. Makanya Al Hasan Al Basri ketika ditanya apa hakikat tawadhu, wahai Hasan, apa hakikat tawadu? Kata Al Hasan Al Basri, ketika kamu keluar dari rumahmu dan kamu melihat seorang muslim, kamu merasa dia lebih baik dari dirimu. Ketika kita melihat seorang muslim, kita merasa mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada saya. Mungkin dia lebih bertakwa kepada Allah. Mungkin dia punya amalan yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Adapun kemudian kita keluar rumah dalam keadaan kita merasa saya yang paling berilmu, saya yang paling baik, saya yang paling la haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, jangan sampai kita itu punya sifat seperti itu. Itu sombong, Pak, sombong. Kata Rasulullah, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Tidak masuk surga. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah,
Bagaimana kalau ada seseorang yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus, sombong bukan ya Rasulullah? Kalau kita kan masyarakat kita gitu kan, sombong banget, sepatunya baru, injak. Waktu kecil saya suka gitu loh. Jadi kita nganggap kalau ada orang pakai baju bagus sombong gitu kan. Kata Rasulullah, bukan itu sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Walakinnal kibra batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu artinya kamu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Makanya akhi azakumullah. Jadi kata Rasulullah, sombong itu kamu menolak kebenaran. Ada dalil yang datang ditolak hanya karena yang membawanya anak yang lebih kecil dari dia. Ada dalil ditolak karena yang membawanya orang yang bukan dari kelompok dia. Ada dalil yang ditolak karena yang membawanya bawahan dia. Ada dalil yang ditolak karena rupanya titelnya nggak setinggi dia. Dia doktor, ini cuma S1. Kecil. Seorang muslim itu Pak selalu tawadhu di hadapan kebenaran. Siapapun yang membawanya dia terima. Kalau dia salah, ada orang yang memberikan nasihat, dia berkata, jazakallahu khairan. Terima kasih akhi, Anda telah mengingatkan kesalahan saya. Itu tanda orang yang ikhlas. Makanya Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata begini, ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih suka tenar. Masih suka ketenaran. Kata Imam Adz-Dzahabi apa? Alamatul mukhlis. Tanda orang yang ikhlas yang terkadang jatuh kepada sikap suka kepada ketenaran. Annahu idza iba ala fi'li. Bahwa kalau dia diingatkan tentang aibnya tersebut, lam yusir walam yuharrid. Dia tidak ngeyel, hatinya pun tidak panas. Bahkan dia berdoa, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Kalau kita Pak, kalau ada orang yang ngingetin, itu kita cap musuh. Kalau ada orang yang mengkritik kita anggap apa? Musuh. Berarti maaf, kita masih ada kesombongan di hati kita. Kalau memang kritiknya benar, terimalah. Kalau memang kritiknya salah, cukup dibantah secara ilmiah, selesai. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dan Allah benci kepada setiap orang yang pongah lagi angkuh. Allah tidak suka kepada hamba seperti itu, akhi. Kemudian Allah berfirman, waqasid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kalau kamu berjalanlah dengan sederhana, jangan angkuh jalanmu itu, dan rendahkan suaramu. Jangan kamu berbicara difasih-fasihkan biar kelihatan apa? Hebat. Jangan. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, inna ab'adakum ilayya majlisan. Orang yang paling jauh tempat duduknya dariku nanti pada hari kiamat, siapa itu? As-sartarun al-mutafaihiqun. Ya. As-sartarun itu orang yang banyak bicara, yang difasih-fasihkan supaya kelihatan hebat, Pak. Ya. Maka orang yang seperti ini akhir Islam, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi azakumullah, lihatlah wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya ini. Setiap kita butuh kepada wasiat ini, tidak Pak? Saya ulangi dari awal. Yang pertama tadi apa? Tentang masalah syirik, jauhi syirik. Yang kedua apa Pak? Berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga apa Pak? Sholat, memelihara sholat. Yang keempat apa Pak? Beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima apa Pak? Sabar. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita punya sifat sombong, ujub, merasa lebih. Jangan sampai. Semoga semua kita bisa menjalankan ini Pak, terutama saya yang berbicara. Ya.
Nah, Masya Allah, yang paling berat bebannya itu yang berbicara. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ketika Isra Mi'raj, ada orang yang digergaji, disobek mulutnya sampai ke tengkuk gitu, Pak. Kemudian Rasul bertanya, siapa itu? Kata malaikat, itu penceramah umatmu. Dia mengucapkan apa yang dia tidak amalkan. Ini kena banget buat saya nih, Pak. Ya, semua kita berusaha mengamalkan ilmu. Semua kita berusaha bagaimana kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Masih ada 15 menit ternyata. Bila ada yang bertanya silahkan, tapi ingat pertanyaan saya jawab hanya yang berhubungan dengan materi. Apabila syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, apakah pelakunya harus bersyahadat lagi? Naam. Setiap orang yang masuk di dalam perkara yang mengeluarkan dari Islam, murtad dari agama Islam, syirik besar, maka dia wajib bersyahadat. Terus gimana Ustadz kalau dia tidak tahu? Karena dia tidak tahu sehingga dia jatuh kepada syirik besar. Maka kalau dia sudah tahu itu syirik besar, cukup dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuannya tersebut. Saya sering mendapati orang tua yang suka marah, Ustadz, kalau saya bantu pekerjaannya, contoh cuci piring, masak, alasannya urus saja pekerjaanmu nak, karena saya memang sibuk bekerja dan mengajar, tapi saya masih punya waktu untuk membantunya. Maksudnya orang tuanya kalau dibantu malah marah gitu ya? Ya, itu namanya marah kasih sayang, Pak. Jadi si ibu ini nggak mau anaknya susah. Udah kamu sana, biar ibu aja yang ngerjain. Maka dalam keadaan seperti itu jangan tersinggung. Itu namanya marah sayang. Bilang ke ibu, Bu, kasih saya kesempatan untuk berbakti, Bu. Saya ingin dapat pahala besar. Allah memerintahkan saya berbakti sama orang tua, Bu. Saya bantu untuk mencuci. Enggak, pokoknya mama yang cuci, kamu yang lain aja sana. Ya udah, jangan paksa-paksa. Kalau memang itu keinginan ibu, ya gimana lagi. Tapi kita berusaha untuk mencari jalan lain bagaimana berbakti kepada orang tua dengan memberikan uang, dengan menyenangkan dia. Sekali-kali yuk kita tamasya, kan tiap hari daripada capek terus kerja, kita jalan-jalan rumah, disenangkan hatinya, Pak. Bagaimana upaya kita untuk sabar meninggalkan maksiat seperti terlihat melihat aurat wanita di zaman sekarang ya Ustadz? Berat memang. Berat Bang. Kenapa Pak? Karena ujian terberat untuk laki-laki kata Rasulullah wanita. Kata Rasulullah apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi seorang laki-laki dari wanita. Karena kecondongan laki-laki kepada wanita luar biasa. Luar biasa. Laki itu enggak boleh ngelihat yang bening-bening, Pak. Udah langsung hijau aja. Maka itu memang ujian berat. Disitulah ujian kita. Bagaimana dong caranya? Nah, di antara cara yang harus kita gunakan adalah pertama, kata para ulama, merayu jiwa kita. Jiwa kita ini harus dirayu. Dengan kita berkata begini, yang di surga lebih cantik dari itu. Kalau kamu sabar untuk gak lihat, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Coba kalau kita rayu hati kita seperti itu, kita jadi kuat insya Allah. Sabar aja lah.
Saya juga ngeliatin doang capek. Nanti cuma ngarep-ngarepin aja. Andai dia Bu. Andai capek hati saya juga ngapain? Udahlah. Nggak usah diliatin, dosa juga nggak ada manfaatnya, udahlah. Ya. Makanya ini yang harus kita perhatikan, Pak. Merayu jiwa itu penting, Pak. Harus dirayu, dibesarkan hati kita. Kamu ngapain ngeliatin dia? Nggak ada manfaatnya, dosa juga. Kalau Allah Subhanahu wa takdirkan dia jadi jodohmu, insya Allah kawin sama dia. Udah, ya. Palingkan matamu, baca. Ya, kalau bisa kita berusaha untuk baca Quran, baca buku. Kadang kan, apalagi kalau di Jakarta, Pak. Bapak naik bis, naik angkot, depan kita perempuan, Pak. Sampai punya teman saya bilang ke saya, dia kan orang kampung datang ke Jakarta. Pusing saya di sini, katanya. Kenapa? Saya lihat nunduk, lihat paha. Enggak nunduk, lihat dada. Katanya. Saya kelewat, gimana coba? Teman saya bilang ke saya ketawa-ketawa aja. Ya Allah, memang gitulah ke Jakarta. Ya. Kenyataannya berat sekali. Jadi gimana dong, saya harus gimana? Ya udahlah, kalau bisa kamu kalau naik angkot bawa buku. Jadi kan sambil baca buku, lihat kan asyik. Iya. Sehingga mata kita nggak kemana-mana. Yang kedua banyak istighfar aja lah. Gimana lagi? Saya nggak punya motor, nggak punya mobil, mau pergi ke kantor nggak punya. Naik seperti itu di kereta, ikhtilat. Saya cariin kereta yang dipisah laki-laki perempuan nggak ada. Gimana coba? Sudah, memang zaman sekarang banyak istighfar, Pak, banyak istighfar udah. Iya. Rasulullah sabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan buruk. Nah, kalau kamu pulang dari kerja dalam keadaan astagfirullahaladzim, yang namanya orang kan sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga kan gitu, Pak. Iya. Ya pasti ya ngelihat-lihat juga kan, lihat sana, lihat sini, aurat gitu. Sampai rumah astagfirullahaladzim, segera baca Quran. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan apa? Baik, segera baca Quran. Tadi mata saya gunakan untuk melihat aurat, sekarang saya harus melihat Al-Quran. Ini kebaikan saya. Ikuti. Iya. Selalu demikian ya akhwat Islam, azakumullah ya. Sebab kalau kita tidak lakukan seperti itu, dosa itu akan terus bertumpuk ya akhwat Islam. Iya. Umur saya 38 tahun. Dahulu saya anak yang sedikit berandal, kurang berbakti sama orang tua. Ibu saya sudah lama meninggal. Sekarang saya punya tekad untuk hafidz Quran. Harapan saya ibu saya ditempatkan di surga. Apakah amalan saya sudah benar? Insya Allah benar, Pak. Asal diamalin. Jangan cuma rajin ngapalin tapi enggak ngamalin. Ingat, setiap perbuatan anak insya Allah sampai ke orang tua. Kenapa, Pak? Maksudnya amalan solehnya ya. Karena Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Maka dengan Bapak baca Quran, ngafalin Quran, ya, untuk kebaikan orang tua kita, insya Allah itu bermanfaat buat orang tua kita. Biiznillah. Nah, kalau bisa tambah sedekah buat orang tua, ya, wakaf ke masjid buat orang tua, sehingga pada waktu itu menjadi kebaikan insya Allah.
Keluarga istri saya dukun, Ustaz. Waduh, berat. Dia sering membelikan sesuatu makanan atau uang dari hasil praktik perdukunannya. Halal nggak buat saya? Pernah Pak, Abu Bakar As-Siddiq dikasih makan oleh pelayannya. Setelah dimakan, pelayannya berkata, Abu Bakar, kamu tahu nggak itu makanan dari mana? Dari mana? Itu dari hasil saya berdukun waktu saya jahiliyah. Langsung Abu Bakar memasukkan jarinya, dimuntahkan semuanya, tak tersisa. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya. Sebentar ya, lagi ngisi kajian ya. Jadi kalau dikasih, bagusnya ditolak aja Pak. Karena hasil perdukunan tuh nggak halal, haram. Ya. Terus kalau saya tolak nanti marah-marah gimana ya? Ya kalau memang takut mudarat yang lebih besar, terima, kasih. Ya, kasih ke siapa? Ya ke fakir miskin, ke ayam juga nggak apa-apa. Ya, terserah. Asal jangan sampai kita yang makan. Ya. Ustaz, saya pernah mendengar apabila kita mempunyai 2 anak perempuan atau lebih, maka anak-anak kita itu akan menjadi perisai kita dari api neraka. Kalau perisai itu kalau kita kematian anak. Ya, adapun kalau kita punya 2 anak perempuan, lalu kita urus dia sampai dia menikah, sampai dia besar, itu akan memasukkan kita ke dalam surga biidznillah. Makanya anak perempuan itu istimewa Pak dalam Islam. Memasukkan orang tuanya kemana? Ke surga. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan saya jawab ya. Ibnu Abbas mengatakan orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Saya nggak mau jadi orang gila Pak. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.